penyidik dan kejaksaan JPU mengabaikan fakta di BAP maupun fakta persidangan. Si pemilik narkoba itu sudah ada kerjasama dengan si kapten ini. Karena 4 triliun nggak mungkin dong didatangkan untuk 4 triliun orang yang tidak kenal. Jadi kami mohon juga agar penyidik dan JPU-nya ya dipanggil di Komisi 3 untuk melindungi rakyat yang susah ini, Pak Ketua. Penyidik dan kejaksaan JPU mengabaikan fakta di BAP maupun fakta persidangan. Satu, ini orang baru 3 hari kerja dan dia masuk melalui agen. Ya. 2, bahwa si kapten ini narkoba harganya hampir 4 triliun. Kalau sampai didatangkan oleh pemiliknya dari Indonesia, ya berarti si pemilik narkoba itu sudah ada kerjasama dengan si kapten ini. Karena 4 triliun nggak mungkin dong didatangkan untuk 4 triliun orang yang tidak kenal. Yang ketiga, bahwa sesuai dengan 2 minimum alat bukti tidak ada, diakui di persidangan bahwa memang si Fandi ini bolak-balik nanya. Kira-kira begitu. Jadi kami mohon juga agar penyidik dan JPU-nya ya dipanggil di Komisi 3 untuk melindungi rakyat yang susah ini, Pak Ketua. Mohon izin lagi terakhir dengan pengacara dari yang korban pembunuhan di Lombok. Ini pengacara. Oke, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 beserta jajaran dan teman-teman sekalian. Mungkin untuk mengawali penyampaian saya ini, mungkin kita ada sebuah adigyong hukum yang mengatakan bahwa lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita menghukum orang yang 1 yang bersalah. Mungkin sebagai informasi sebelumnya, kami dari sebenarnya ada tim, ada 21 pengacara. Sebenarnya ini adalah koalisi pengacara dari Kabupaten Lombok dan Kabupaten Sumbawa yang tergabung dalam koalisi pembelaan Radit. Intinya kami telah mengawal kasus ini dari pertama mulai ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin ada beberapa hal catatan penting sebenarnya mungkin yang ingin saya sampaikan. Ada 9 mungkin yang perlu menjadi pemikiran kita bersama dengan fakta-fakta mungkin di lapangan yang telah kami kaji bersama. Mungkin yang pertama mungkin adalah tentang faktanya bahwa pada tanggal 20 September 2025 dari Polres Lombok Utara saat itu melakukan press conference melakukan konferensi pers pada itu. Di sana mengatakan bahwa ada ditemukan darah di atas tebing. Mungkin akan saya dalam lokus terjadinya tempat kejadian ini, bahwa posisi ditemukannya Radit pada saat itu dan korban itu kira-kira 500 meter itu ada tebing yang cukup tinggi di sana. Di situ terkonfirmasi dalam konferensi persnya pihak kepolisian bahwa di atas tebing itu ditemukan darah. Itu terkonfirmasi. Dan itu berkorelasi dengan saat ditemukannya Radit oleh Iwayan Sastra Bagia, namanya pemangku di wilayah sana itu. Karena ini mungkin akan saya cerita sedikit bahwa ditemukannya Radit dengan almarhumah ini ada selang waktunya. Radit itu ditemukan pada jam 2 pada tanggal 27. Ya. Dan baru ditemukan almarhum ini pagi. Itu. Ada intinya saat ditemukan Radit ini, saat itu pemangku itu berkomunikasi dengan teman-teman bahasanya orang Polda bahwa HP-nya Pira itu berada 1 meter dari TKP terjadinya itu. Ada 1 meter kira-kira dari kejadian itu, dan itu ditelusuri. Saya ini terkonfirmasi bahwa ini sebagai petunjuk. Ini yang ingin kita tapi saat itu teman-teman dari kepolisian khususnya
Polres Lombok Utara itu tidak mengabaikan petunjuk yang kita sampaikan. Itu poin pertama. Yang kedua, poin penting yang ingin saya sampaikan bahwa di lokasi ini kita bukan menuduh ya, tapi ini sebagai petunjuk yang disampaikan oleh klien kami bahwa di sekitar lokasi TKP ini ada pos tentara di sana, pengamanan tentara AU ya kalau saya. Di sana memang wilayah lokasi-lokasi ini termasuk dalam wilayah pengamanan di wilayah AU. Sebenarnya dalam BAP Radit waktu pertama tanggal 27 disampaikan itu dia sudah menyampaikan secara terang benderang sebenarnya ciri-ciri pelaku yang diduga. Ada warna kulit hitam, tinggi badannya 160 sampai 165, postur tubuhnya agak tegap, pikal, ya, potongan rambut agak cepak dan lain sebagainya. Ini sebenarnya yang kita inginkan kemarin dari teman-teman, kita ingin orang yang diduga saat itu kita minta untuk dipoligraf juga sebenarnya. Tetapi itu tidak dilakukan oleh pihak penyidik. Nah, ini mungkin yang menjadi bukan kita menuduh ya, tetapi kita menduga, karena ini kalau kita melihat dari, maaf mungkin akan saya perlihatkan sedikit, posisi ditemukannya Radit pada saat itu, pertama kali ya, nanti saya akan perlihatkan fotonya. Ini adalah posisi pertama kali Radit ditemukan setelah dia itu betul-betul dalam keadaan yang sangat tidak sadar gitu. Cuma di dalam BAP yang menjadi petunjuk jasa kalau kita lihat dari dakwaannya itu bahwa Radit pada saat itu dia bahasakan yang dia tidak hanya mengalami luka yang tidak parah, luka ringan saja. Dan dia rasanya tidak bisa berjalan. Cuma faktanya kita konfirmasi bahwa dia itu dipapa oleh temannya, dibawa ke puskesmas saat itu. Dan pada saat itu puskesmas NIPA pada saat itu tidak sanggup dan dia itu dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara. Tapi karena kalau misalnya dia tidak parah, dia tidak akan mungkin dirujuk lagi ke rumah sakit di provinsi. Dan kami juga mendapat bahwa justru di rumah sakit provinsi itu mungkin ini yang foto yang pakai bidet. Ya ini di rumah sakit provinsi ya. Ini ada filenya nggak sih ini Pak? Ada. Ada bisa dikasih ke ini sebenarnya nggak bisa kelihat nih. Ada filenya. Ya siap. Intinya bahwa di rumah sakit provinsi itu dari hasil dokter itu justru Radit itu mengalami retak di bagian belakang kepalanya ini dari hasil yang sangat penting juga mungkin sebagai informasi bahwa di dalam alat bukti yang dilampirkan oleh Puslapor pada tanggal 3 Desember 2025 itu ada ditemukan juga bambu Pak, ada ditemukan bambu 183 meter 183 meter bambu itu. Dalam informasi yang kami dapatkan bahwa sebelah kiri bambu itu adanya darah Radit, di sebelah satunya itu adalah darahnya almarhum. Justru kami tidak bisa rekonstruksi terjadinya perkelahian seperti apa sehingga bambu yang satu itu digunakan oleh dua orang. Apakah misalnya Radit dulu yang memukul Pira sampai dia meninggal sehingga Radit itu memukul dirinya sendiri, atau Pira itu yang memukul Radit sampai pingsan sehingga Pira itu menenggelamkan dirinya ke dalam pasir. Kita juga nggak tahu rekonstruksi seperti apa, karena memang di bambu yang dijadikan bukti itu di dua sisinya itu ada darahnya Pira dan ada darahnya Radit. Mungkin itu yang selanjutnya mungkin yang sedikit ingin saya sampaikan juga bahwa sampai saat ini HP-nya Radit itu tidak ditemukan, tetapi ada fakta baru yang kami dapatkan di teman-teman dari bahwa pada tanggal 7 September 2025 HP itu sempat
keluar dari grup. Cuma kami tidak punya kemampuan untuk tapi secara faktanya HP nomornya Radit yang digunakan yang dikatakan hilang itu Pak, itu keluar dari grup pada tanggal 7 September 2025. Cuma mungkin kami untuk mengetahui secara detailnya, karena kami kan bukan ahli itu, mungkin yang selanjutnya mungkin sedikit yang ingin saya sampaikan juga bahwa pada proses ini berjalan, kami teman-teman dari pengacara ini sudah berusaha untuk mendampingi secara maksimal. Cuma mungkin kami juga memohon mungkin dan dari kanda-kanda semua dari Komisi 3 untuk bisa nantinya Pak mengontrol bersama-sama dengan proses, karena memang kami jujur Pak, kalau kita melihat dari luka yang dilakukan oleh Radit saat itu betul-betul sangat tidak manusiawi lah seperti itu. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi khusus kasus Batam diduga ada rekayasa bukti oleh oknum penyidik. Dibilang luka ringan padahal ini luka parah. Ya, dan kedua, waktu ditemukan pun dalam keadaan pingsan dan dibopong ke puskesmas. Ya, kami nggak tahu apakah yang membopong itu juga dibawa, sehingga kalau begitu, kalau pelaku pembunuhan ini luka begitu sadis, siapa yang menganiaya? Kan nggak mungkin si cewek, bagaimana mungkin wanita melakukan ini? Ya, dan mereka juga hubungannya sangat intim. Itu yang kami mohon janji dari Komisi 3 untuk memanggil penyidik dan JPU di sini. Ya, untuk memanggil, kalau nggak sia-sia kedatangan kami ini. Demikian juga tidak ada bukti apapun yang melihat si pelaku ini membunuh, tidak ada. Seperti biasa dengan permainan ahli psikolog segala macam. Ya, mirip kasus gula sianida lah, nggak ada yang melihat. Ya, itu jadi benar-benar dugaan terjadi rekayasa BAP. Yang khusus Pandi itu lebih parah lagi, karena dari segi sebagai ahli hukum, kalau sudah ada diakui oleh semua pihak yang terlibat bahwa si Pandi ini bolak-balik nanya, itu harusnya menjadi acuan bahwa memang dia tidak tahu. Tapi tetap begitu saja langsung dihukum mati. Dituntut mati. Jadi kepada pimpinan Komisi 3 dan juga anggota yang terhormat, nggak ada artinya kedatangan kami ini kalau hanya sekedar dengar pendapat. Tolong dulu dipanggil penyidiknya ini dan JPU-nya, dan bila perlu tim dari kedua belah pihak hadir biar objektif. Sebab kalau kita biarkan terus-menerus begini, kasihan ini orang-orang miskin. Terima kasih Pak Ketua.